Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Hukum Sewa Rahim, Perspektif Jurnalis Udin dihubungkan dengan Fatwa MUI Nomor Keputusan 952 garis miring MUI garis miring 11 garis miring 1990. Langsung saja ke latar belakangnya. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Namun terkadang takdir Allah Subhanahu wa taala dalam menguji hamba-hambanya yang menjadikan pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 5 yang berbunyi wa in hiftu mawaliyami waroi wa kanati imroati akirong fahabli miladungka waliya, yang artinya, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Upaya suami istri untuk mengobati penyakit kemandulan tersebut sangat disarankan selama cara yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Baru-baru ini muncullah penemuan teknologi di bidang kedokteran, yaitu sewa rahim. Sewa rahim yaitu memasukkan embrio yang berasal dari pasangan suami istri ke dalam rahim wanita lain yang disewa rahimnya. Lalu wanita tersebut mengandung dan melahirkan, dan anak yang dilahirkan itu diserahkan kembali ke pasangan suami istri yang menghasilkan embrio tadi. Namun hukum sewa rahim ini diharamkan menurut Fatwa MUI Nomor Keputusan 952 garis miring MUI garis miring 11 garis miring 1990. Tetapi ada ulama yang membolehkan sewa rahim ini terjadi, yaitu Jurnalis Udin. Nah, atas landasan ini saya tertarik untuk meneliti hukum sewa rahim perspektif Jurnalis Udin dihubungkan dengan Fatwa MUI. Apa sih yang melandasi Fatwa MUI mengharamkan sewa rahim ini, dan apa sih yang melandasi Jurnalis Udin membolehkan praktik sewa rahim ini terjadi. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hukum sewa rahim menurut Fatwa MUI. Yang kedua, bagaimana pendapat Jurnalis Udin tentang hukum sewa rahim. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui hukum sewa rahim menurut Fatwa MUI. Yang kedua, untuk mengetahui pendapat Jurnalis Udin tentang sewa rahim. Para ulama berbeda pendapat tentang sewa rahim ini. Ada yang mengharamkan, ada juga yang membolehkan. Yang mengharamkan diantaranya Yusuf Al-Qaradawi, Said Agil Husin Al-Munawar, dan Al-Sheikh At-Tantowi. Yang membolehkan yaitu Jurnalis Udin, Ali Akbar, Husain Yusuf, dan Salim Dimyati. Yang mengharamkan yaitu Yusuf Al-Qaradawi, Said Agil Husin Al-Munawar, dan Al-Sheikh At-Tantowi itu sepakat mengharamkan dikarenakan sewa rahim itu menimbulkan banyak kemudaratan, dan anak yang dihasilkan itu akan terjadi kebingungan menentukan nasab anak yang dilahirkan, serta akan menimbulkan kebingungan juga terkait kewarisan anak yang dilahirkan. Jurnalis Udin berpendapat membolehkan sewa rahim dikarenakan kondisi ibu yang diangkat rahimnya yang tidak bisa hamil dan melahirkan secara normal itu termasuk ke dalam kondisi gawat darurat yang haram bisa menjadi halal. Maka Jurnalis Udin ini membolehkan praktik sewa rahim terjadi. Lalu ada metode penelitiannya. Metode penelitian ini metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitiannya yuridis normatif. Jenis penelitiannya penelitian pustaka atau library research. Sumber data penelitiannya ada primer dan sekunder. Primer diantaranya dari Al-Quran, hadis, kaidah fikih, dan fatwa MUI. Sekunder diantaranya dari buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan datanya adalah data pustaka, dan teknik analisis datanya adalah analisis konten. Lalu ada biografi Jurnalis Udin. Jurnalis Udin lahir pada tanggal 10 Juli 1937. Beliau adalah seorang ulama sekaligus seorang ahli kesehatan dan pengajar Indonesia. Lalu ada pembahasannya. Hukum sewa rahim menurut Fatwa MUI diharamkan. Fatwa MUI melandasi fatwanya ini kepada Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu ada hadis Nabi riwayat Abu Daud yang berbunyi la yahilu li amri yu'minuna billahi wal yaumil akhir ayasqiya ma'ahu jar agwirihi, yang artinya tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menjerangkan spermanya ke dalam rahim orang lain. Lalu ada kaidah fikih yang berbunyi daf'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih, yang artinya menghindari mafsadah atau mudarat harus didahulukan daripada mencari maslahah. Pendapat Jurnalis Udin membolehkan sewa rahim ini
Jurnalis Udin ini sebenarnya mengharamkan praktik sewa rahim. Kalau rahim sang istri tersebut normal, tetapi jurnalis Udin membolehkan sewa rahim jika rahim sang istri mengalami gangguan dan rahimnya diangkat yang menyebabkan ia tidak bisa hamil dan melahirkan, lalu maka jurnalis Udin membolehkan. Hal itu dilakukan karena keinginan mempunyai anak sangat besar. Kondisi ini disamakan dengan kondisi gawat darurat yang haram bisa menjadi boleh. Namun setelah saya membaca syarat-syarat keadaan gawat darurat, menurut Bapak Juhaili, sewa rahim ini tidak termasuk ke dalam syarat-syarat keadaan gawat darurat ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.